Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi al-mustakmilina syarafa, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, wabil khusus al-mukarram Bapak Kiai Haji Abdullah Hasan, Bapak Kiai Haji Nur Imam Mukim, Bapak Kiai Haji Zar'anuddin, Bapak Kiai Irwan Masduki LCM Hum. Tidak lupa kepada yang kita hormati dan kita muliakan bersama Al-Habib Aqil Al-Qutban Sibti Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada teman-teman pengurus semua komplek, baik komplek Madrasah Putra, komplek Tahasus, komplek Rusun, HM, komplek Tahfidz Putra, yang saya muliakan dan juga yang saya hormati, adik-adik santri semua, santriwan, santriwati Pondok Pesantren As-Salafiyah yang kami cintai dan yang kami banggakan. Malam ini kita bersama-sama berada di Majelis Simtud Durar, Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin, seyakin-yakinnya, ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, bahwa junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat ridho apabila majelis pada malam hari ini diisi dengan sedikit pengajian. Insya Allah yang isi pengajian pada acara Simtud Durar setiap 8 sekali ini bergantian, saya kemudian pimpinan yang lain-lain. Mudah-mudahan menambah barokah dan karomah acara pada malam hari ini. Allahumma amin. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 252, nomor hadis 1381, disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalannya ke surga. Oleh sebab itu pada malam hari ini diisi ngaji, adik-adik setuju apa tidak? Sepakat untuk tidak ngobrol dan rame, setuju apa tidak? Jadi Nabi ini jelas di dalam hadis ini menjelaskan bahwa barang siapa yang menempuh jalan, meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memudahkan jalannya ke surga. Di dalam kitab Fathul Bari disebutkan nakara tariqan wa nakara ilman. Dalam hadis ini kata tariqan dinakirahkan, kemudian kata ilman juga dinakirahkan. Supaya apa? Supaya liyasmila jami'at turuq wa anwa'al ulum. Supaya apa? Supaya mencakup semua jalan untuk menuju ilmu dan semua macam ilmu yang dapat menghantarkan kita semua menuju kepada amal yang soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
sehingga kita masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Jadi ini jaminan dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini menuntut ilmu, maka pasti kita akan masuk surga dan pasti kita akan selamat dari neraka. Kemudian lafadz ilman itu dinakirahkan. Imam Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan di dalam kitab Fathul Bari lian dari jafihi al-qalil wal kasir, supaya mencakup ilmu yang diperoleh itu baik banyak maupun sedikit. Jadi ini meskipun sedikit, apa yang saya sampaikan nanti mudah-mudahan bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Oleh sebab itu saya memberikan motivasi kepada semua santri. Semua santri itu harus punya komitmen yang kuat. Semua santri itu harus punya semangat yang tinggi di dalam menuntut ilmu. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak sembarangan. Iki swarga iki. Surga itu disebutkan arduha ka'ardis sama'i wal ard. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Berarti kalau disebutkan seluas langit dan bumi, surga itu tidak ada batasannya. Begitu juga kenikmatan surga juga tidak ada batasannya. Betul apa tidak adik-adik? Betul apa tidak mas-mas? Betul apa tidak mbak-mbak? Oleh sebab itu jadi santri harus punya komitmen yang kuat. Jadi santri harus punya semangat yang kuat, harus punya optimisme. Saya sering menyampaikan kepada santri, jadi santri itu jangan cengeng. Kemarin ada yang bilang, Pak, di pondok pesantren itu terlalu banyak tekanan, di pondok pesantren itu banyak larangan, di pondok pesantren itu terlalu banyak kegiatan. Ada yang mengatakan, Pak, di pondok pesantren itu apa-apa antri, makan antri, mandi antri, ke toilet antri. Ketahuilah adik-adik bahwa antrian yang panjang itu sebetulnya adalah kereta kesabaran. Betul apa tidak? Ada yang mengatakan, Pak, ini calon santri baru, nanti di pondok itu kamarnya ada AC-nya apa tidak? Saya jawab, kalau AC enggak ada, tapi kalau AB ada. AB angin berobos. Ada yang mengatakan, Pak, di pondok itu kamarnya sempit. Kamar sempit, tapi insya Allah hati kita lapang dan selalu akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Oleh sebab itu kita harus semangat ini, semangat ngaji ini. Yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu surga. Untuk mencari mawar saja kita rela terluka dan kita rela sakit, apalagi untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala kita harus sanggup dan rela menanggung perjuangan yang berat. Betul apa tidak? Kadang-kadang ada santri yang gagal ketika tolabul ngilmi itu karena banyak sekali godaan. Terutama yang sering saya sampaikan itu godaan lawan jenis. Godaan lawan jenis. Betul apa tidak ini? Betul ya? Makanya di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Imam Najmuddin menulis sebuah syair. Kalau tidak salah syairnya seperti ini. Kalau tadi saya menyampaikan satu hadis nggih, Mbak. Masih ingat hadisnya tadi? Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Saya ulangi lagi. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya
menuju ke surga. Ini dulu sama Kiai-Kiai Melangi juga disiirkan. Boleh apa tidak saya melantunkan siirannya? Boleh ya? Sapa wonge ngambah dalan golek ngelmu, Allah gampangake dalan suwargamu. Iki singir nyenter dawuhe Jeng Nabi, kang wus tutuk rano nabi ba'da nabi. Mari bareng-bareng. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi salatan taimatan bitawami mulkillahi. Kalau siirannya Imam Najmuddin ini memberikan informasi kepada teman-teman santri semua. Jangan mudah kita tergoda dengan lawan jenis sehingga tugas thalabul ilmi kita menjadi gagal di tengah-tengah jalan. Imam Najmuddin mengatakan seperti ini. Salamun ala man ya tamatni bidharfiha walam'ati khatiha walamhati tarfiha sabatni wa asbatni fatatun malihatun tahayyaratil awhamu fi kunhi wasfiha. Salamku untuk kau kekasihku yang telah membuat aku terpesona karena halus tubuhnya, karena lembut pipinya, dan karena giuran kerdipan matanya. Bahkan di dalam syair ini disebutkan tahayyaratil awhamu fi kunhi wasfiha. Imam Najmuddin mengatakan kecantikanmu, kemolekanmu tak bisa kulukiskan dengan kata-kata. Biasanya kalau orang jatuh cinta seperti itu nggih Mbak nggih? Betul apa tidak ini adik-adik, kalau orang jatuh cinta itu kadang-kadang suka menghayal, kadang-kadang suka berandai-andai, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak karena terbayang wajah kekasihnya. Adinda, ketika aku melihat matahari terbit, seolah aku melihat indah senyummu. Ketika aku mendengar burung berkicau, seolah aku mendengar merdu suaramu. Panas matahari, terik matahari yang panas membakar, terasa dingin, terasa adem, dan terasa sejuk ketika aku memandang wajahmu. Sejuta bintang di langit, hanya satu yang bercahaya. Sejuta wanita cantik, hanya kau yang kupuja. Tapi ini yang perlu saya sampaikan sama adik-adik bukan itu. Yang perlu saya sampaikan sama adik-adik itu justru ini. Prinsip, keteguhan hati. Imam Najmuddin kemudian mengatakan, lah ini prinsip santri harus seperti ini, moto santri harus seperti ini. Imam Najmuddin mengatakan, zarini fakultu zarini wa'zarini fa innani syaraftu bitahsilil ulumi wa kasfiha. Fakultu zarini wa'zarini fa innani
syaghaftu bitahsilil ulumi wa kasfiha faqultu nuli ngucap sapa ingsun zarini tinggalo sapa sira ni ing ingsun wa zarini lan ngapura sapa sira ni ing ingsun fa inni syaghaftu bitahsilil ulumi wa kasfiha karena aku sedang gandrung untuk mendapatkan ilmu. Maka Imam Najmuddin memberikan inspirasi kepada para santri ketika menghadapi hal yang semacam itu harus mengatakan faqultu zarini, tinggalkanlah aku, wa'zarini, dan maafkanlah aku karena aku sekarang sedang tholabul ngilmi di pondok pesantren As-Salafiyah. Setuju nggih adik-adik nggih? Kemudian di dalam kitab Fathul Bari Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu tidak hanya dimudahkan di surga saja, tapi sampai perjalanan menuju surga ketika dia berada di alam barzakh, kemudian ketika dia berada di alam mahsyar, kemudian ketika dia berada di mizan timbangan amal, kemudian ketika dia berada di khaut sampai masuk pintu surga, orang yang menuntut ilmu itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya ke surga. Ini mudah-mudahan ini santri-santri As-Salafiyah ini semuanya menjadi calon-calon penghuni surga, dan surganya saja tidak surga biasa tapi surga yang khusus, surga yang VIP. Allahumma amin. Kemudian di sini Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan bahwa Nabi mengatakan thorikon dibalas dengan thorikon. Orang yang menempuh jalan menuju ilmu kemudian dibalas dengan jalan menuju surga. Thorikon dibalas dengan thorikon. Ini menunjukkan bahwa al-jaza min jinsil amal. Thorikon dibalas dengan thorikon. Jenengan berbakti kepada orang tua, insya Allah jenengan akan dihormati dan dihargai oleh anak-anak. Kalau adik-adik semua takzim, ikraman wa takziman kepada para guru, para masyayikh, insya Allah jenengan juga akan dihormati, akan dihargai oleh murid-murid jenengan kelak. Paham apa tidak ini adik-adik? Jadi Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan al-jaza min jinsil amal. Pembalasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Mudah-mudahan dengan kita berbakti kepada kedua orang tua, kita besok juga akan dihargai dan dihormati oleh anak-anak kita. Allahumma amin. Kemudian dengan kita takzim, hormat dan mengagungkan guru, murid-murid kita kelak juga akan hormat dan mengagungkan kita semua. Allahumma amin. Barangkali hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Ini 18 menit, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Cukup sedikit saja karena saya yakin adik-adik semua itu orang-orang yang pintar. Katanya orang yang pintar, orang yang cerdas cukup dengan separuh bahasa, karena yang separuhnya sudah tahu. Al-labib yafham bil isyarah. Orang yang pintar bil isyarah yafham. Dengan isyarat saja sudah cukup paham. Tidak perlu dipanjang lebarkan. Kula nak matur teng mriki kata-kata padha karo nguyai segara, padha karo belajari bebek ngelangi. Bebek wis pinter ngelangi, dibelajari ngelangi. Oleh sebab itu saya sampaikan tadi al-labib bil isyarah yafham. Sebetulnya dengan isyarah saja adik-adik sudah cukup paham. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa huwal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.